Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Akbar Dinar dengan NIM 2110114007045 dan kelas 08 TPLP 010. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Prinsip desain grafik adalah aturan atau pedoman dasar yang digunakan oleh desainer untuk mengatur elemen-elemen visual seperti teks, gambar, warna, dan bentuk agar menghasilkan tampilan yang estetis, komunikatif, dan fungsional. Prinsip-prinsip ini membantu desainer menyusun karya visual yang mudah dipahami, enak dilihat, dan efektif menyampaikan pesan. Dengan kata lain, prinsip desain grafik menjembatani antara pesan yang ingin disampaikan dan cara visual yang digunakan untuk menyampaikannya. Prinsip-prinsip utama desain grafis antara lain yaitu keseimbangan, konsistensi, penekanan, keselarasan, ritme dan pengulangan, proporsi, kontras, dan kesatuan. Tujuan dari prinsip desain grafis membuat desain lebih efektif dan komunikatif, menyampaikan informasi dengan cara visual yang menarik, dan yang terakhir membantu pengguna dan konsumen memahami isi pesan dengan cepat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis penerimaan pengguna terhadap aplikasi Scan and Go dari sisi desain antarmuka, khususnya dengan menerapkan prinsip-prinsip desain grafis ya. Scan and Go adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk mempermudah proses belanja di supermarket. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa memindai barang saat berjalan, melihat total belanja secara real time, dan langsung membayar lewat aplikasi tanpa harus mengantri lagi di kasir. Fungsionalitasnya sudah cukup kuat, tapi keberhasilan aplikasi juga bergantung pada desain UI UX-nya, terutama dalam hal keterbacaan dan pengalaman pengguna. Kalau nama, harga, atau diskon produk akan ditampilkan dengan font kecil, warna yang tidak kontras, dan penekanan visual, maka pengguna akan kesulitan membaca informasi, apalagi saat belanja cepat. Tanpa hierarki visual yang baik, pengguna juga akan bingung mencari informasi penting. Ini jelas akan berdampak pada kenyamanan dan kepercayaan mereka terhadap aplikasi. Solusinya adalah menerapkan prinsip desain grafis. Pertama, gunakan kontras tinggi agar teks mudah terbaca. Yang kedua, berikan penekanan visual pada informasi penting seperti harga atau diskon. Yang ketiga, buat hierarki visual yang jelas, misalnya dengan membedakan ukuran font atau posisi teks sehingga informasi lebih mudah dipindai. Fitur personalisasi seperti daftar favorit, riwayat pembelian, dan rekomendasi produk bisa jadi nilai tambah besar. Dengan fitur ini, pengguna merasa aplikasi mengenal kebiasaan mereka. Dan ini dapat menciptakan keterikatan emosional. Dalam fitur personalisasi, kita tetap perlu menerapkan prinsip desain grafis. Yang pertama, gunakan konsistensi visual agar pengguna mudah beradaptasi. Pastikan fitur personalisasi terasa menyatu atau terintegrasi dengan baik. Lalu, gunakan elemen visual berulang dengan penekanan khusus agar informasi personal terlihat menarik dan relevan. Kesimpulannya adalah desain UI UX yang tidak memperhatikan prinsip desain grafis bisa membuat pengguna enggan menggunakan aplikasi kita. Sebaliknya, jika prinsip-prinsip seperti kontras, penekanan, dan kesatuan diterapkan dengan baik, aplikasi akan lebih nyaman, efisien, dan disukai oleh pengguna. Sebagai calon sarjana dan bagian dari generasi inovator, kita bisa melihat bahwa interaksi manusia dengan komputer telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Awalnya, interaksi dimulai dari era Command Line Interface atau CLI, di mana pengguna harus mengetikkan perintah secara manual. Ini sangat teknis dan hanya bisa digunakan oleh mereka yang paham sintaks-sintaksnya
dan struktur bahasa mesin. Lalu yang kedua ada Graphic User Interface atau GUI. Di era ini, interaksi bisa menjadi lebih visual. Pengguna tidak perlu menghafal perintah, cukup klik saja icon, tombol, atau menu. GUI membuat teknologi jadi lebih ramah bagi masyarakat umum, bukan hanya kalangan teknis saja. Selanjutnya kita masuk ke era Natural User Interface atau kita sebut NUI, di mana interaksi menjadi lebih intuitif dan menyerupai cara manusia berinteraksi sehari-hari, seperti menyentuh layar, menggeser, berbicara, bahkan menggunakan gerakan tubuh. Contohnya adalah seperti voice assistant, seperti Siri. Jadi kita bisa menyebutkan, "Halo Siri, setel musik." Nanti Siri langsung akan menyetelkan musik atau lagu. Dan navigasi dengan gestur di layar sentuh. Pergeseran ini terus berlangsung ke teknologi yang bahkan lebih canggih seperti augmented reality atau AR, virtual reality, VR, dan brain computer interface BCA yang mencoba menghilangkan batas antara manusia dan mesin. Lalu, apa yang mendorong semua evolusi ini? Ada 3 faktor utamanya. Yang pertama, kemajuan perangkat keras, misalnya touchscreen, sensor gerak, kamera deep, dan chip yang makin cepat. Itu juga mempengaruhi kecepatan teknologi. Yang kedua, kebutuhan pengguna, seperti manusia ingin berinteraksi dengan lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir, natural. Yang ketiga, inovasi software seperti AI, machine learning, dan desain antarmuka yang adaptif mendorong sistem bisa memahami perilaku pengguna secara lebih baik dan lebih cepat. Oke, pergeseran paradigma ini bukan hanya soal teknologi yang berkembang, tapi juga soal bagaimana teknologi semakin menyesuaikan diri dengan cara manusia berpikir dan berinteraksi. Itulah tantangan dan peluang bagi kita sebagai inovator masa depan. Oke, cukup untuk materi kali ini. Saya Azriel Akbardinar pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.